Hai guys, hai barudak, hai teman-teman. Kita lagi sarapan. Oh ya, sambil sarapan kita mau mereview. Iya, kita ngobrolin masalah film. Ya, film yang kemarin kita tonton, film horor. Perdana sih aku nonton film horor lagi. Ya, walaupun nontonnya kayak gini nih. Nah, kieu tutup kieu gitu, rasa penasaran aku. Judulnya apa? Judulnya Pemandi Jenazah. Betul. Ya, gimana menurut Ayang film itu? Dari plotnya menariknya. Menarik banget. Plotnya bagus banget. Suka. Dan yang paling suka itu di jump scare. Cara menciptakan ketakutannya. Jadi kita dibikin penasaran. Oh, kayaknya di sini nih. Ternyata enggak. Oh, kayaknya di sini ternyata bukan. Itu menarik banget. Baru sih untuk formula seperti itu. Dan ceritanya bagus. Bagus. Gimana kata Nida? Ceritanya sebelum kita tahu ya, kita masih ini ya, penasaran ya, mempertanyakan ini ngambil konflik apa sih gitu, apa yang di Isu yang diangkat isu apa yang diangkat oleh film dalam tersebut gitunya. Kita menikmati dulu filmnya gitu, sambil kita menerka-nerka apa nih gitu, penasaran kan. Iya. Dan ternyata kan itu kan pertama tuh yang meninggal itu kan teman, terus teman-temannya semua ikut meninggal gitu kan, kita penasaran gitu kan. Bu Terry selamat kayaknya. Ya, Bu Terry selamat itu. Ini kenapa gitu, kok bisa satu persatu teman-temannya meninggal dengan cara tragis banget gitu, kan? Nah, kita menerka-nerka lah, kira-kira apa nih gitunya? Apakah ada seseorang yang menjahili, atau mungkin karena emang takdir mereka meninggalnya secara tragis seperti itu gitu kan? Ya, bener kan? Apa benar? Nah, menurut Ayang gimana? Siapa sih, kenapa meninggalnya seperti itu gitu? Ya, jadi Belum kita tahu. sebenarnya yang menarik dari film ini, Wika Riki, itu adalah isu yang diangkat, Jadi isu yang diangkatnya itu adalah isu yang relate dengan kita, yang selalu ada gitu. Soal apa coba, tahu nggak? Soal kebencian. Soal kebencian. Iya, kebencian itu kan bermula dari benci, dari suka. prasangka, Ya. dari prasangka. Ceritanya kan kenapa bisa terjadi pembunuhan-pembunuhan seperti itu, karena ini balas dendam seorang anak yang ibunya telah diperlakukan seperti itu, yang dipermalukan sama warga desa, pada akhirnya ibunya bunuh diri dan lain-lain. Dan kita juga kan tidak tahu benar atau tidaknya si ibu ini Betul. mengambil suami-suami teman-temannya kan. Betul. Karena pas endingnya juga kan tidak dikasih tahu kan. Nggak dikasih tahu. Hanya si anak dendam sama para teman-teman ibunya gitu, yang menghakimi ibunya sampai meninggal. Terus nggak diceritakan juga kalau emang suami-suami mereka itu diambil sama si Mbak Rizka ini gitu. Dan yang apa sih ya, intinya kayak kata aku sih, ini intinya kesalahpahaman dan fitnah juga sih. Jadi kita nggak tahu siapa yang menyebarkan fitnah ya. Yang aku prasangka aku tuh ya, duga-dugaan aku itu temannya yang namanya Bu Terry ya kan. Pertama kan dia perawan tua kan, belum pernah menikah. Kedua, yang aku lihat dari karakter Bu Terry ini sangat julid banget, cablak. Nah, itu aku jadi menduga-duga, oh sepertinya ini Bu Terry deh kayaknya. Yang menyebar isu pertama kali gitu. Dan kayaknya Bu Terry juga mungkin yang sirik-sirik sama suami-suami teman-temannya gitu. Ya menurut aku, oh kayaknya Bu Terry deh yang ngambil suami-suaminya deh, kataku. Terus dia menyantet teman-temannya sendiri gitu kan. Dan ternyata dugaan suami aku yang benar gitu. Suami aku sih tertuju sama Mbak Rizka ya. Mbak Rizka ini yang rumahnya sering diperbaiki oleh Arif. Ya. Jadi kalau secara plotnya sebenarnya terbaca kalau secara plot. Kalau secara plot. Soalnya ya ini mah balas dendam ya. Balas dendam gitu.
Kalau secara plot cuman menarik, pengemasannya menarik. Nah, kita kembali lagi ke isu yang diangkatnya. Ini kan isu ini sebenarnya isu yang diangkat oleh film ini adalah isu bersifat prasangka. Ya, prasangka. Isu yang berbicara tentang prasangka. Prasangka seseorang kepada orang lain yang belum tentu benar. Amun dikana Islam kan mas uzon. Mengatakan jangan nas uzon teh eta. Kita harus selalu berhusnuzon kepada orang lain teh. Nah, harus Karena bertabayun dulu sih. betul. Nah, di film ini tidak ada tabayun. Dari prasangka menimbulkan kebencian, kebencian penghakiman, sudah penghakiman di sana ada dendam yang muncul. Iya. Nah, dendam itu membakar segala amarnya. Dendam itu ternyata merusak. Nah, jadi yang paling merusak itu adalah apa? Prasangka. Prasangka itu membakar niat baik. Prasangka itu membakar kebaikan loh. Prasangka itu bahaya. Maka yang harus kita hindari dalam kehidupan itu adalah berprasangka buruk kepada orang lain. Bersuujon kepada orang lain. Nah, termasuk bersuujon kepada Allah juga sih. Iya, kita juga harus apalagi kepada Allah. Itu. Karena kan sifat manusia kan kalau enggak suujon ya dendam. Itu doang kan? Bahaya banget. Atau iri hasad. kepada orang lain. Tapi yang aku heran, yang aku pertanyakan, ini suaminya meninggal atau direbut atau pergi, nah itu aku nggak tahu. Nah, ini bagusnya film ini ya. Dia tidak menceritakan suaminya kemana dan tidak dibikin penting. Ya, nggak dibikin Nggak penting juga dan nggak apa-apa. Karena konfliknya itu bukan ada di suaminya, bukan. Ternyata di teman-temannya tetap. Titik fokusnya itu bukan ada di suaminya pergi atau suaminya selingkuh, bukan di sana. Cuma di prasangkanya itu dah. Jadi si penulis dan si pembuat filmnya, si sutradara dia ingin men-highlight, ingin ngebold bahwa permasalahannya itu di sini loh. Karena itu harus waspada dengan yang namanya prasangka. Kita tidak boleh berprasangka jelek kepada orang lain. Nah itu. Bagi Kareki, film ini berbicara tentang itu. Berbicara tentang berprasangka. Karena hasil dari prasangka akhirnya kan menimbulkan korban jiwa yang banyak. Itu. Contohnya gini, persekusi yang sering terjadi yang ada di Indonesia sekarang ini, itu karena hasil prasangka. Iya, contohnya ada beberapa daerah lah, orang Kristen beribadah di rumah, terus dibubarkan sama RT. Ya. Nah, itu hasil prasangka dia. Dia takut dengan ibadahnya orang Kristen di sana bisa membuat iman umat Islam di sekitar mungkin ya. jadi murtad lah. Umat Islam jadi keluar dari agamanya karena ada orang Kristen beribadah di sana. Padahal itu bodoh banget itu orang kayak gitu. Kenapa harus takut ya? Gini, keimanan itu kita tidak bisa menahan ataupun kita tidak bisa memaksa orang lain untuk beriman, gak bisa. Ya benar. Jadi biarin aja atau keimanan dia itu ya udah gitu. Kalau dia imannya lemah ya dia akan pindah. Kalau kuat ya dia akan tetap bertahan. Intinya berbicara keimanan sih kalau kita mau pindah ke agama. Iya. Kayak gitu. Pokoknya teman-teman, Dari nilai berapa menurut kamu filmnya? menurut aku 8 dari 10. Mantap. Aku dengan segala plot dan jump scare yang menarik seperti itu 7,5. 7. 8 sih. Karena pertama aku kan baru banget nonton film kan horor gini, kayak menantang banget gitu, menguji adrenalin aku karena baru nonton film horor dan Apalagi kita sampai lambungnya kambuh. nah itu yang kacau banget. Anxiety-nya kita langsung Kita kan baru pertama kali nonton lagi film horor setelah beberapa tahun ya, nonton kayak jurnal Lisa dulu gitu. ya yang horor-horor lah. Dan sekarang baru nonton lagi, dan itu langsung langsung aku minum obat omeprazol karena perih, sakit stres. Nggak tahu kenapa ya nonton film horor kok kayak yang stres gitu, mungkin karena ketakutan aku ya nonton film tersebut gitu, karena takut curi
Dih, gila itu. Kalian lagi nonton, Ya, kalian harus nonton sih ya. harus nonton. Ya minimal sekali seumur hidup kalian nonton film horor. Terus yang menarik dari film ini juga nya, kita jadi tahu apa yang ada di belakang si pemandi jenazah itu gitu. Pengalamannya sampai seperti itu gitu. Ya, benar-benar. Terus si aktrisnya itu dia sampai masuk ke dalam liang kubur. Iya, Wah, itu itu keren bagus, bagus kan. Keren banget itu, keren. Teriakannya itu teriakan nyaan itu. Cuma teriakan ketakutan. Ketakutan, teriakan siun. Itu yang paling keren itu pas di itu kuburan. Yang keren itu. Masuk kuburan asli. Dia syuting totalitas banget masuk kuburan. Betul, bagus Itu banget. dia beneran cerita sendiri ya. Kita nonton di podcastnya Densu. di Densu. Dia syuting emang benar-benar dia masuk ke kuburan gitu ya. Ih, gila. Kalau kita sih nontonnya aja udah takut apalagi syutingnya gitu kan. Tapi itu totalitas aktor dan aktris itu emang harus seperti itulah. Untuk pembuatan film. Kayak gitu lah. Gitulah. Itulah pokoknya kalian nonton. Tapi kalau kalian punya rekomendasi film horor, bolehlah spill dikit linknya gitu. Jadi siapa tahu nanti kita tahun-tahun berikutnya akan nonton. Oh ya, lagi yang harus kalian tahu kita nonton di Netflix ya, nggak bajakan ya. Nggak bajakan, kita nonton di Netflix berbayar ya. Mau nonton di bioskop itu kayaknya gede banget deh. Mungkin kayaknya hantu-hantu yang ibu-ibu itu mengikuti kita. Bye-bye, muah. Sedikit perut tahu main apa? Coba lihat sini ya.